Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful maw'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pada siang hari yang barokah ini sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya selaku khotib berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya akan mengawali khutbah ini dari sebuah kisah seorang direktur sebuah perusahaan. Suatu saat saya diundang oleh beliau, seorang pengusaha. Beliau bercerita bahwa dulu ketika mahasiswa kenyang di organisasi, lalu beliau pun kerja di perusahaan besar, karirnya melesat. Dia berazam nanti kalau usia 40 tahun tidak jadi direksi, dia keluar dan dia akan berbisnis. Maka kira-kira hampir 40 tahun dan kesempatan itu tidak datang, dia pun keluar dari perusahaan, dia berbisnis. Dia berpikir dulu waktu dia kerja kepada orang lain, semuanya serba diatur, dia sukses besar, karirnya melesat. Apalagi kalau dia berbisnis, dia memiliki kebebasan. Maka dengan berbekal ilmu, berbekal training, berbekal leadership, berbekal pengalaman organisasi dan lain sebagainya, dia begitu percaya diri dia bakal berhasil. Maka dia pun berbisnis. Dan ketika berbisnis ternyata gagal. Berbisnis lagi, gagal lagi, gagal lagi. Dia berpikir dulu harusnya ketika dia berhasil di perusahaan, harusnya dia lebih berhasil lagi ketika berbisnis. Ternyata dia gagal terus. Dia pun muhasabah, dia takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memulai bisnis dengan cara pandang yang baru. Tadinya dia begitu percaya diri dengan apa yang ada pada dirinya. Lalu dia ubah. Dia tidak lagi percaya diri, tetapi percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata beliau. Saya berbisnis tidak lagi percaya diri, tapi percaya Allah. Maka beliau pun memulai bisnis lagi dan ternyata sukses besar. Sekarang cabangnya kurang lebih 130 cabang di seluruh Indonesia dengan karyawan lebih dari 1000 orang. Dan dia berkata, saya nggak percaya bahwa ini adalah hasil jeripaya saya. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk berikhtiar yang terbaik, tetapi jangan lupa bersandar kepada yang maha baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, mari kita belajar dari Siti Hajar tentang ikhtiar dan bersandar. Di dalam surah Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum, sungguh ada bagi kalian, yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Pada kesempatan kali ini izinkan mari saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita belajar dari Siti Hajar. Beliau mencari air untuk anaknya dari Sofa ke Marwa, terus 7 kali, putar-putar 7 kali. Beliau bukan tidak tahu bahwa tadi di Sofa beliau tidak menemukan air. Beliau tahu. Tadi ke Sofa lalu ke Marwa sepertinya ada air, ternyata tidak. Lalu balik lagi ke Sofa, tahu beliau bahwa di situ tidak ada air. Tetapi yang beliau lakukan adalah terus ikhtiar yang terbaik. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Maka ikhtiar harus yang terbaik. Meskipun beliau tahu bahwa di situ tidak ada air, tetapi beliau harus membuktikan kepada Allah kesungguhan beliau. Pembuktian kesungguhan itu beliau buktikan dengan berlari-lari kecil, bukan sprint yang cepat lelah, bukan jalan kaki yang tidak menunjukkan kesungguhan, tetapi berlari-lari kecil yang lebih sustain daripada sekedar sprint yang mudah lelah. Tidak menemukan gak apa-apa, ya Allah, aku tahu di situ tidak ada air, ya Allah. Tetapi yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin menunjukkan kesungguhan kepada Engkau, ya Allah, bahwa aku betul-betul memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah. Terus sambil berdoa beliau berlari-lari kecil. Dan beliau menjadi seorang pribadi yang unstoppable, tidak terhentikan, terus saja beliau berlari. Sampai akhirnya Allah memberikan solusi dari kaki Nabi Ismail. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita belajar dari Siti Hajar tentang ikhtiar. Bahwa ikhtiar itu harus yang terbaik, tetapi kita bersandar kepada yang maha baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, kullu man nasaha fi hirfatihi walam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur hatta yasira min awsa'in nasi mala. Yang artinya kullu man nasaha fi hirfatihi, siapa orang yang benar kerjanya, benar ikhtiarnya, walam ya'tamid 'alaiha, tetapi tidak mengandalkan ikhtiar itu karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lahu fi ra'si malihi, Allah akan berkahi ra'si malihi, modalnya, min haitsu la yash'ur, keberkahannya bahkan dia tidak menduga, hatta yasira min awsa'in nasi mala, sehingga dia menjadi orang yang salah satu orang yang paling luas hartanya, luas rezekinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pimpinan perusahaan tadi dia berusaha betul-betul ikhtiarnya maksimal, tetapi dia tahu bahwa penentunya bukan itu. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hikam, hikmah pertama itu dijelaskan juga, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Banyak tinjauan dari hikmah-hikmah dari kitab Hikam. Izinkan saya memberikan satu tinjauan. Min alamatil i'timadi 'alal amal, termasuk tanda-tanda orang berpegang teguh pada amal, berpegang teguh pada ikhtiar, menganggap bahwa ikhtiarnya adalah penentu. Ini termasuk menuhankan ikhtiar. Nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal, tanda-tandanya adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kegagalan, ketika sukses sombong, ketika gagal stres. Mana contoh orang yang sukses dan sombong? Qarun. Beliau berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku peroleh semua hartaku karena ilmu yang aku miliki. Tetapi bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam? Beliau berkata, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hikmah yang ke-25, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sukandari juga berkata bahwa ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak ada sesuatu yang berhenti gagal. Anta talibuhu bi rabbik, ketika Anda menggapai keinginan Anda, cita-cita Anda, target Anda, bi rabbik, bersama Allah. Wala tayassara matlabun, tidak ada yang mudah. Anta talibuhu binafsik, ketika Anda menggapainya bersama hanya diri Anda sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita betul-betul meningkatkan tawakal kita kepada Allah, bersandar betul-betul bersandar kepada Allah setelah ikhtiar yang terbaik, maka hal-hal besar akan bisa kita capai. Kita lihat contoh Nabi Musa dan Fir'aun. Kita lihat di zaman beliau, ketika walamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok itu saling melihat, maka umatnya Nabi Musa khawatir, inna lamudrakun, jangan-jangan kami ini bisa dicapai, kami ini bisa terkejar. Tetapi Nabi Musa tidak berkata begitu.
Nabi Musa berkata, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Bersamaku ini ada Allah loh. Sayahdin, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka mari kita bandingkan antara Musa dengan Fir'aun. Fir'aun memiliki tentara yang terlatih, senjatanya serba canggih, logistik berlebih, kendaraan tinggal pilih, melawan Nabi Musa yang berisi kaum, yang berisi para budak-budak yang sudah layu. Senjata pun hanya tongkat kayu, di mana di hadapannya itu begitu lautan begitu luas. Di belakang itu ada tantangan-tantangan. Di depannya di lautan itu bisa jadi banyak binatang-binatang buas. Tatkala kaki mulai terkelupas, mereka pun harus segera bergegas. Maka di atas kertas, ini adalah misi yang tidak mungkin tuntas kecuali bagi orang yang ikhlas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Musa betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diminta untuk berangkat di malam hari, beliau berangkat. Apa yang beliau punya, ya udah, itulah yang beliau punya. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang beliau kerjakan. Tetapi dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal-hal besar sangat mungkin terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka ada hal yang kurang barangkali di dalam menjalankan sebuah bisnis. Kadang-kadang yang kurang adalah bersandar kepada Allah. Plan, do, check, act sudah. Planning, organizing, actuating, controlling sudah. Yang kurang apa? Tawakal kepada Allah. Yang kurang apa? Berikhtiar bersama Allah. Apa itu berikhtiar bersama Allah? Diawali dengan bismillah. Diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Lagi-lagi dalam kitab Hikam, termasuk tanda-tanda sukses di akhirnya adalah orang yang kembali kepada Allah di awal. Jadi doa itu bukan di akhir, doa itu di awal. Tawakal itu di awal. Dari awal sudah kita doakan target kita. Dari awal sudah kita doakan cita-cita kita. Kita pun bekerja bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pekerjaan kita menjaga wudhu, kita menjaga maksiat, terus perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, berdoa, dan di akhir lagi-lagi kita berdoa kepada Allah dan bersyukur dengan apapun prestasi kita. Inilah ar-ruju'u ilallahi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, intinya kita belajar kepada keluarga Nabi Ibrahim, yaitu belajar kepada Siti Hajar tentang ikhtiar dan bersandar. Ikhtiar yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Tidak ada yang susah ketika kita melakukan segalanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang mudah ketika kita melakukan segalanya sendiri. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah menyertai langkah-langkah dan aktivitas-aktivitas kita, sehingga aktivitas kita adalah aktivitas yang diberkahi, dimudahkan, dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.